Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atal Saifuddin, Angkatan 4 Kelompok 1, peserta laksana CPNS tahun 2025. Di sini saya ingin menyampaikan eh, hasil dari analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance yang saya buat. Yang pertama, izinkan saya untuk menyampaikan profil ataupun instansi tempat saya bertugas, yaitu di Kecamatan Putrajaya. Jabatan saya sebagai penata kelola sistem dan teknologi informasi. Kemudian identifikasi isu, ada 6 isu yang saya angkat yang berkaitan dengan jabatan saya sebagai penata kelola sistem dan teknologi informasi di Kecamatan Tirtajaya. Yang pertama itu adalah isu belum terintegrasinya sistem administrasi pemerintahan. Dan yang kedua, isu minimnya literasi digital ASN dan tenaga pendukung. Kemudian yang ketiga, ketergantungan tinggi pada proses manual dalam pelayanan publik. Serta keempat, yaitu ketiadaan dashboard data atau aplikasi data terpusat untuk pengambilan keputusan. Yang kelima, kurangnya kolaborasi data antar instansi. Kemudian yang keenam, keamanan data belum menjadi prioritas dalam pengelolaan sistem informasi. Inilah isu-isu yang saya identifikasi pada tugas kali ini. Untuk selanjutnya, saya melakukan sebuah analisis atau mendeskripsikan bagaimana kondisi saat ini, kemudian dampaknya seperti apa, dan pihak terdampak pada isu-isu yang saya sebutkan tadi itu seperti apa. Nah, untuk isu yang pertama, yaitu belum terintegrasinya sistem administrasi pemerintahan. Kondisi saat ini di Kecamatan Tirtajaya, proses surat menyurat, pengarsipan dan pelaporan masih menggunakan sistem terpisah, begitu, sistem manual, eh, basisnya bisa Excel atau Word. Dan seterusnya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya inefisiensi waktu. Jadi waktunya tidak efisien, rawan kesalahan data, kemudian lambatnya pengambilan keputusan. Kemudian yang selanjutnya pihak terdampak ini yang pertama ASN Sekretariat, saya sendiri di bagian sekretariat sebagai penata kelola sistem teknologi informasi, kemudian juga pimpinan dalam hal ini camat, pengurus sekcam dan Prakasi, juga masyarakat dan unit pelayanan. Selanjutnya untuk literasi, isu literasi digital ASN ini rendah. Kondisi saat ini mungkin hanya kurang lebih 55% ASN di kecamatan yang mampu mengoperasikan aplikasi digital secara mandiri. Nah, dampaknya apa? Dampaknya terhambatnya implementasi sistem digital dan resistensi terhadap inovasi. Nah, ini kaitannya dengan dampak dari rendahnya literasi digital ASN. Ya. Nah, kemudian pihak terdampaknya apa? Seluruh ASN dan pemangku kebijakan internal di Kecamatan Tirtajaya. Nah, selanjutnya isu ketergantungan tinggi pada proses manual dalam pelayanan publik. Ini uraian dari kondisi saat ini yaitu proses layanan surat pengantar, legalisir, dan dokumen kependudukan masih mengharuskan warga hadir langsung ke kantor kecamatan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya bisa terjadi antrian panjang jika jumlah yang membutuhkan layanan-layanan tersebut itu menumpuk atau banyak. Nah, kemudian dampaknya yang kedua yaitu ketidakpuasan publik karena antrian panjang, kemudian prosesnya menjadi lama, dan seterusnya. Kemudian pemborosan waktu dan biaya. eh, ini berkaitan dengan warga mungkin atau masyarakat yang jarak ke rumah ke kantor kecamatan ini cukup jauh ya. Jadi dia, di samping dari pemborosan waktu juga biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk ke datang ke kantor kecamatan itu membutuhkan biaya yang lumayan. Nah, pihak terdampaknya itu apa? Itu masyarakat ya yang yang
membutuhkan layanan tersebut, kemudian juga pegawai pelayanan dan juga pimpinan dalam hal ini. Kemudian untuk isu yang keempat, ketiadaan data terpusat untuk pengambilan keputusan. Nah, kondisi saat ini data masih disimpan terpisah per bagian atau per seksi begitu ya. Dan sulit untuk diakses analisis cepat karena masih berbasis manual, yaitu masih menggunakan Excel atau Microsoft Word ya, gitu ya. Jadi sehingga pada saat mencari data itu dibutuhkan proses yang cukup panjang dan cukup lama untuk mencari dokumen-dokumen yang misalnya sudah lama atau terpisah dari seksi-seksi yang ada. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya pengambilan kebijakan jadi yang seharusnya bisa cepat ini jadi terlambat dan tidak berbasis data real time begitu. Tapi dampaknya apa? Dalam hal ini berarti pimpinan di SKPD Kecamatan Citra Jaya yaitu camat, kemudian sekretariat, OPD terkait dan masyarakat. Nah, selanjutnya untuk isu yang kelima mengenai kurangnya kolaborasi data antar instansi, ini saya uraikan kondisi saat ini. Jadi data desa ini belum terintegrasi dengan data kecamatan secara sistematis. Nah, dampaknya apa? Dampaknya duplikasi kerja ya, inkonsistensi data, lemahnya sinergi. Jadi bisa jadi data-data yang dibutuhkan oleh kecamatan atau oleh desa ini eh, bisa terjadi kesalahan data atau datanya tidak sesuai begitu ya yang dibutuhkan karena tidak ada integrasi antara kecamatan dan desa. Kemudian pihak terdampaknya siapa? Nah, dalam hal ini berarti pemerintah desa, kayak pemerintah kecamatan dan juga pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Nah, isu yang terakhir yaitu keamanan data belum menjadi prioritas dalam pengelolaan informasi. Nah, ini saya uraikan kondisi saat ini belum ada SOP keamanan sistem informasi, password masih bersifat umum. Ya. Kemudian dampaknya apa? Potensi kebocoran data dan manipulasi informasi. Pihak terdampaknya masyarakat, ASN dan juga pimpinan. Nah, dari keenam isu tadi, saya melakukan sebuah analisis penentuan core issue dengan teknik USG. Ini mohon maaf gambarnya kepotong. Nah, intinya bahwa setelah dilakukan metode tapisan menggunakan metode USG, ini diketahui bahwa dari keenam isu ini ternyata isu nomor dua yaitu minimnya literasi digital ASN dan tenaga pendukung ini menjadi isu dengan prioritas tertinggi dengan skor 13 dibanding dengan isu-isu lainnya. Nah, akhirnya maka saya membuat analisis lanjutan yaitu analisis penyebab dari isu yang sudah terpilih sebagai core issue tadi dengan menggunakan metode Fishbone. Nah, di sini kita lihat ada beberapa penyebab yang menjadi penyebab dari isu minimnya literasi digital ASN. Ada 6 faktor. Yang pertama ada SDM, kemudian manajemen, ada prosedur, sarana, motivasi, dan lingkungan. Nah, dari keenam prosedur ini memiliki uraian lebih lanjut. Misalnya di SDM ini satu penyebabnya adalah tidak ada pelatihan digital rutin untuk pegawai atau staf jabatan. Kemudian yang kedua, kurang pemahaman aplikasi pemerintah. Ya, kemudian yang ketiga ada kurang adaptif terhadap teknologi. Nah, itu unsur dari SDM ya. Kemudian faktor penyebab kedua yaitu manajemen. Nah, manajemen ini penyebabnya diantaranya tidak ada kebijakan training atau training IT ya gitu yang mewajibkan staf atau pegawai harus mengikuti misalnya webinar atau pelatihan-pelatihan khusus di bidang teknologi digital. Kemudian yang kedua penyebabnya lemahnya monitoring dan evaluasi IT, gitu ya. Dan ketiga belum terdapat roadmap IT itu sendiri dari Kecamatan Kertajaya. Nah, kemudian penyebab faktor ketiga yaitu prosedur.
Nah, prosedur ini di Kecamatan Tirtajaya secara umum masih menggunakan metode atau prosedur konvensional atau manual, ya. Dari surat menyurat hingga pelayanan mungkin ini masih ada hal yang masih dilakukan dengan manual. Kemudian tidak ada SOP penggunaan IT secara spesifik, begitu ya. Penggunaan aplikasi ini dan seterusnya itu masih belum ada SOP. Yang ketiga masih rendahnya aplikasi e-government, maksudnya rendahnya penggunaan aplikasi e-government di Kecamatan Jatiaya. Karena hanya beberapa yang mungkin bisa mengoperasikan aplikasi-aplikasi e-government yang ada di pemerintah Kabupaten Karawang. Nah, selanjutnya prosedur yang penyebab keempat yaitu sarana. Nah, sarana ini misalnya penyebabnya adalah keterbatasan perangkat komputer atau internet di Kecamatan Tirtajaya. Ini masih terbatas baik dari segi jumlah maupun dari segi spek gitu ya, spesifikasi setiap komputer gitu. Adapun yang kedua itu spek komputernya kurang memadai atau usang. Dalam hal ini berarti terdapat laptop-laptop atau komputer-komputer yang sudah lama atau jadul begitu. Dan speknya kurang mumpuni untuk proses-proses yang lumayan berat begitu. Nah, kemudian yang ketiga kurangnya dukungan anggaran infrastruktur IT. Nah, ini masih belum optimal ya dukungan anggaran khususnya untuk mengembangkan infrastruktur IT di Kecamatan Tirtajaya. Nah, kemudian motivasi, nah ini berkaitan dengan staf atau pegawai, ya, berkaitan dengan penyebab unsur motivasi, ini yang pertama yaitu rendahnya kesadaran tentang pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam hal ini teknologi digital. Kemudian yang kedua, minimnya reward untuk inovasi IT. Nah, jadi sehingga staf atau pegawai di kecamatan kurang termotivasi karena belum adanya reward gitu ya, untuk staf-staf atau pegawai-pegawai yang mempunyai inovasi di bidang IT. Kemudian yang ketiga ada budaya kerja tidak mendukung. Nah, itu tadi karena secara keseluruhan mayoritas prosedur kerjanya masih dilakukan secara konvensional atau manual. Nah, yang keenam, penyebab dari minimnya literasi digital yaitu lingkungan. Ini bisa saya uraikan. Yang pertama, tidak adanya komunitas belajar di Kecamatan Jaya. Jadi untuk sharing-sharing pengetahuan mengenai teknologi digital ini masih minim karena tidak ada komunitas belajar. Yang kedua, kalau kurangnya kolaborasi lintas sektor. Ya, lintas sektor ini dalam hal ini berarti misalnya melibatkan eh, dinas kominfo gitu ya, kemudian melibatkan eh, lembaga-lembaga pelatihan dan seterusnya. Kemudian tidak adanya role model dari pimpinan itu sendiri. Jadi sampai saat ini masih belum ada role model ya yang ada di Kabupaten Jaya terkait dengan penggunaan teknologi digital. Itu gambaran umum analisis penyebab menggunakan metode Fishbone yang saya susun, yang saya buat. Bisa diketahui bahwa penyebab-penyebab dari isu minimnya literasi digital ASN ini ada 6 faktor yang tadi saya sebutkan. Nah, selanjutnya mengenai gagasan kreatif yang saya usulkan pada core isu yang tadi saya sampaikan yaitu minimnya literasi digital ASN di Kecamatan Tirtajaya, yaitu Digital Bootcamp ASN Kecamatan Tirtajaya. Jadi gagasan kreatif yang saya usulkan yaitu mengadakan sebuah digital bootcamp ASN khusus kepada staf-staf atau pegawai eh, khususnya ASN di Kecamatan Tirtajaya. Nah, ini program pelatihan intensif berbasis praktik yang dirasakan selama minimal 2 minggu gitu ya. Fokus pada peningkatan literasi digital ASN. Model pelatihannya bisa eh, dilakukan menggunakan metode hybrid, artinya bisa tatap muka secara langsung atau plus e-learning. Jadi tidak harus misalnya selama 2 minggu itu dengan metode sinkronis, tapi juga eh, bisa dilakukan secara e-learning gitu ya, atau daring.
Kemudian dibimbing oleh fasilitator internal berpengalaman. Dalam hal ini mungkin bisa dari Kecamatan Trijajaya atau kerjasama dengan Dinas Kominfo Kabupaten atau di lembaga-lembaga pelatihan yang ada di Kabupaten Karawang. Manfaatnya apa? Manfaatnya nanti dengan diadakannya digital bootcamp ASN Kecamatan Terjaya ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi ASN atau pegawai atau staf yang ada di Kecamatan Terjaya guna mempercepat transportasi digital pelayanan dan mendukung ekosistem startup informasi. Nah, saya rasa itu untuk pemaparan dari tugas bagaimana menganalisis isu dan juga menyusun gagasan kreatif yang bisa saya usulkan. Demikian, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.